bawa berak itu anaknya istri kita. Tapi kalau sudah bersih, dia udah harum, sudah wangi, anak apa? Istri itu curhatnya ke siapa? Ke suami, bukan ke suami tetangga. Ibu-ibu yang pernah curhat sama suami tetangga bertobat. Amin ibu-ibu. Hari Minggu kita boleh bekerja, tetapi jangan tinggalkan ibadah. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya, satu ayat saja kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Silakan kita semua bangkit berdiri kembali, kita membaca firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nama Tuhan, silakan kembali dulu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini kita baca untuk mengajar kita, memperingatkan kita supaya kita jangan lagi terbiasa dengan cara hidup yang lama. Coba hamba Tuhan baca ulang. Satu orang sehingga baca ulang. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Sampai di situ. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Jadi kalau ayat ini banyak dipakai orang pengajaran sebelah, tapi kita fokus dulu ke pengajaran kita. Puji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup jemaat Tuhan yang sia-sia adalah terbiasa dengan cara-cara ibadah yang lama. Cara ibadah yang lama seperti apa? Rutinitas datang ke gereja, rutinitas datang untuk menghadiri absen, untuk mengisi absen di gereja, tetapi tidak tahu makna dari ibadah itu sendiri. Kemudian pulang tanpa hasil, datang kosong, pulang kosong. Inilah tradisi orang Kristen. Ya, saya ingat Bapak Ibu pernah hamba Tuhan bercerita ke saya, karena saya pun belum pernah dari sana, yaitu di kota Gunung Sitoni. Hamba Tuhan yang sudah pernah dari sana, bahkan juga hamba Tuhan yang pernah tinggal di sana, ya, pernah bercerita ke saya. Kalau di Gunung Sitoli, itu kalau hari Minggu nggak ada toko bisa buka satupun. Tak satupun toko boleh buka. Kenapa? Sangat menghormati hari Minggu. Luar biasa, ini tradisi yang bagus ini. Tetapi di balik kebiasaan yang bagus seperti itu, ternyata toko tutup, di belakang mereka menjudi. Ternyata toko tutup, gereja pun tutup. Artinya gereja tutup, tidak ada orang ibadah. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang diwarisi oleh orang-orang Kristen dari nenek moyangnya. Makanya saya ada semboyan yang agak bagus itu, banyak orang Kristen yang bukan Kristen. Banyak Kristen ini yang bukan Kristen. Di jemaat kita di sini pun saya lihat sudah mulai ada yang begitu. Mulai, ya udahlah, istri aja gereja. Sudahlah, sekali sebulan aja gereja. Ya, ini nggak bagus Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari. Kita telah ditebus dari sana, dari cara hidup yang begitu. Kalau kita masih pakai cara yang seperti itu, berarti kita hanya menunjukkan bahwa kita belum ditebus. Kalau kita yang sudah ditebus dari cara hidup yang begitu, kita sudah lepas. Dan banyak juga orang Kristen ibadahnya cuma hari Minggu aja.
Jemaat gereja Tuhan pun ada yang begitu. Ibadahnya cuma hari Minggu. Ibadah konsel dia nggak mau hadir. Ibadah tengah minggu hari Jumat nggak mau hadir dia. Karena ibadahnya bagi dia cuma hari Minggu. Ini nggak Kristen. Ada yang seperti itu, Bapak? Ada yang seperti itu? Bertobat. Haleluya. Yang seperti itu katakan amin. Oh, amin. Banyak ini. Ya, bertobat. Karena ibadah kita bukan hanya hari Minggu. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan tinggalkan pertemuan ibadah yang sudah yang sudah kita tentukan. Jangan tinggalkan. Nah, cara hidup yang seperti inilah yang kita telah ditebus Tuhan, yang kita tidak boleh lagi pakai cara itu. Kembali seperti cerita yang di kota Gunung Sitoli tadi. Ya. Itu terbawa sampai kepada orang-orang kita, Nias, yang sudah merantau ke tempat perantauan kita itu di Riau ini. Ya, Bapak Gembala pernah melayani ke Rama-Rama. Di Rama-Rama sana 70% karyawan orang Nias. 70%. Ya. Nah, orang Nias di sana persis seperti di Pulau Nias, mereka tidak akan kerja hari Minggu walaupun dikasih 2 HK. 1 HK 80.000. Berarti 2 HK seharusnya 160.000. Datang mandor saya kasih kau 200.000. Berarti sudah lebih 2 HK. Asal kau main hari, tidak akan mau. Tetapi tidak juga ibadah. Ayo. Ini kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kalau kita nggak ibadah, ngapain kita nggak kerja? Kerja saja. Karena tidak ibadah sama dengan menghina Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh nggak kerja hari Minggu? Saya tanya. Boleh? Wah, melanggar hukum Taurat ini Bapak Ibu. Ibu-ibu boleh nggak kerja hari Minggu? Boleh. Luar biasa. Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Demo. Ya. Hari Minggu kita boleh bekerja, tetapi jangan tinggalkan ibadah. Haleluya. Nah, ibadah seperti ini. Kalau tadi pagi kita kerja, ibadah kita kan sore, kerjalah pagi. Tapi jangan tinggalkan jam ibadah. Kita bisa izin kok dari tempat kita kerja, kami ibadah sebentar. Nah, jangan kita ikuti tradisi yang lama, ya. Kalau tradisi orang Kristen yang lama ini, tadi saya cerita dari Gunung Sitoli, karena di sini mayoritas jemaat kita dari Gunung Sitoli. Di Toba lebih parah, Ya. Kalau di Toba, ya orang di gereja itu baca buku Ende, tahu buku Ende? Ya orang bapak-bapak pun baca buku Ende, tapi lebih kecil ukurannya. Ada gambar ikan 2, ada pada apa? Nyanyi lagu gereja. Terima kasih Tuhan. Leng pula ya kan? Untuk kasih setia astis. Ini orang Batak. Jadi kalau cara kita seperti ini masih kita pakai sampai hari ini, kita perlu sadar bahwa kita sesungguhnya belum ditebus. Berubah dari sana. Amin. Yang masih berjudi tinggalkan. Amin. Semangat meninggalkannya. Aku sudah tinggalkan seminggu yang lalu aku gak pernah berjudi. Puji Tuhan. Kenapa dilarang istri? Enggak ada uang. Karena gak ada uang itu enggak berhenti namanya. Ya. Jadi kita harus meninggalkan dengan niat supaya kita bertobat, berubah sungguh-sungguh. Haleluya. Dan juga ada kebiasaan orang Kristen yang harus memukul istri, yang harus menganiaya anak istrinya. Ini Kristen yang laki-laki. Ada kebiasaan orang Kristen juga yang tidak mengizinkan istrinya bersantai di rumah, tetapi harus bekerja, tetapi suami santai-santai di rumah. Inilah tradisi yang harus dirubah. Ya. Karena orang-orang tua kita yang terdahulu itu jeleknya. Ya. Dia nikahi anak orang untuk jadi pembantu di rumah. Ini. Kita rubah pola ini, Bapak. Kita rubah.
Kemarin kami ada belajar pranikah dengan Pak Laya. Ada Pak Laya? Ada. Ya. Saya nasihati mereka karena ada pelajaran pranikah. Menjadi suami, kita itu bukan bos. Istri itu bukan pembantu. Ya. Dia itu bukan tulang punggung, tapi tulang rusuk. Ya. Makanya ada muda-mudi yang sudah nggak di muda-mudi kita lagi. Dia pernah bilang, kau ngapain pacaran sama dia? Aku ini bang, bukan cari tulang rusuk. Loh, jadi cari tulang punggung bang. Supaya apa? Biar nggak kerja gitu. Ini kacau nih. Ya, memang dapat dia tulang punggung itu, tengok bagus kerjanya, banyak uang ya kan? Cocok lah. Ya, kalau yang masih lajang, walaupun nanti bahasanya cari tempat bersandar, kayak cucok mana cucok? Nggak dapat. Cari tempat bersandar. Bukan berarti dia diganti posisinya, perempuan itu tetap dia tulang rusuk. Amin. Itu untuk dilindungi. Makanya rusuk itu di sini tuh dilindungi. Tapi banyak orang Kristen yang laki-laki merasa istrinya ini adalah pembantu. Kalau kerjanya nggak beres, ini layak disepak. Kalau kerjanya nggak beres, ini layak untuk dimaki-maki. Ini pola pikir laki-laki Kristen yang harus dirubah. Bapak-bapak katakan amin. Sikit berat soalnya. Bapak-bapak katakan amin. Kita berubah bapak. Ya, karena saya pun dulu tukang toyor istri. Dulu ya, tukang tonjok istri saya. Istri saya itu petinju itu. Tahan dia, pasang double cover itu. Kalau saya udah pasang dulu. Ya, dia nggak pernah ngadu sama maknya, nggak pernah. Sama mertua saya ngadu. Boleh cek. Ya. Boleh cek, nggak pernah ngadu. Tapi kebiasaan mama-mama yang buruk pun begitu. Suami nanti nggak marah-marah, suaranya besar, aku dimaki-maki, ngadu-ngadu. Ini ibu-ibu bertobat, amin. Jangan sedikit ngadu. Kamulah suami istri yang harus saling tanya jawab satu sama lain, amin. Istri itu curhatnya ke siapa? Ke suami, bukan ke suami tetangga. Haleluya. Ya, ibu-ibu yang pernah curhat sama suami tetangga bertobat. Amin ibu-ibu. Ya, banyak yang senyum saya lihat nih, sering kali ya. Ya. Kita curhatnya ke siapa? Ke suami kita. Suami curhatnya kemana? Ke istri. Karena kita ini adalah sepadan. Puji Tuhan. Sepadan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa diciptakan itu sepadan. Baiklah kita, kata Allah, menciptakan manusia yang sepadan dengan dia menjadi penolong baginya. Penolong. Dan bapak-bapak juga selalu merasa paling capek pergi kerja pagi, padahal di tempat kerja dia cuma merokok-merokok aja. Jalan sana, jalan sini. Pulang ke rumah, so capek kali. Kopi. Wah, pasal. Datang kopi. Ditengoklah piring terletak di halaman. Padahal anaknya yang membawa main-main. Nggak kau tengok itu begitu kotor. Tolong kau bereskan itu. Nggak ada kau tengok kerja. Satu hari yang kau di rumah ngapain aja. Ini bapak-bapak. Padahal istri jauh lebih capek daripada kita, Pak. Jauh. Istri itu mulai bangun pagi, kita masih ngorok di tempat tidur. Istri sudah bangun, masak sarapan untuk kita. Begitu kita bangun, kompor sudah berisi dua-duanya, masak sayur, masak nasi, kopi. Tunggu bentar ya, masih kopi. Ya udah, dipindahkan dulu sayur, masukkan kop, dimasak kopinya sudah dibikin. Sudah minum kopi santai-santai, ibu kembali masak sayurnya sama nasinya, beraan. Anakmu ini, iya kan? Itu pasti, karena kalau berak itu anaknya istri kita. Tapi kalau sudah mandi bersih, anak papa. Iya kan? Kalau berak mana mau saya? Anak ini mah. Tapi kalau sudah bersih, dia udah harum, sudah wangi, anak papa. Langsung potong, bawa jalan, udah bikinlah bahasa kalbunya ini. Anak papa. Tapi kalau udah mandi, kalau kotor, anak ini mandikan ini. Habis itu ngepel rumah, ya, nyuci kain, jemur kain. Nggak cukup hanya jemur kain, nyuci kain.
ambil kain, lipat kain, gosok kain. Bayangkan, coba bapak ibu sepakat dulu di rumah nanti, bapak-bapak dulu yang ngerjakan di rumah. Coba gantian sekali aja. Nangis. Itulah kita sadar bahwa ternyata istri kita itu memang betul-betul bernilai. Jadi bapak-bapak sadar, bertobat dari hal seperti ini, karena ini kita warisi dari nenek moyang kita, dari orang tua kita yang merasa perempuan ini jauh kodratnya di bawah kita. Padahal firman Tuhan katakan dia sepadan dengan kita. Haleluya. Bertobat bapak-bapak. Masih ada yang begitu bapak ibu? Saya yakin tidak ada. Pak Zim dari awal. Oh iya, haleluya. Luar biasa. Jadi contoh bagi yang muda-muda, men. Ya. Saya nggak malu ceritakan saya seperti itu dulu, tapi sekarang luar biasa Tuhan menolong, ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa bertobat dari sana, bayangkan berapa kita punya anak, masa depannya akan lebih parah dari apa yang kita buat kepada istri. Kalau anak kita perempuan, lebih parah dari yang kita buat kepada istri kita, akan diderita oleh anak kita yang perempuan. Itu sadari bapak-bapak. Kalau anak kita laki-laki, dia akan berbuat lebih parah dari yang kita buat kepada istrinya nanti. Siapa yang pernah sekolah di sini? Yang pernah sekolah aja nggak tahu, kalau nggak sekolah nggak usah. Maaf ya bagi yang nggak sekolah. Kalau kita pernah sekolah, contohnya masuk SMP, ada istilahnya MOS, ada istilahnya ospek, ada istilahnya penataran. Ya, kalau kita anak baru ini, masih anak baru, kita masuk ke sekolah itu, nanti anak-anak yang senior kelas 2 kelas 3 menatar kita, ya kan? Di ospek lah kita, dikerjain lah kita, ditokoi kepala kita, borok kali. Oh, cuci WC, coba. Cuci. Habis cuci WC, disuruh datang lagi. Bersihkan sepatu abang ini. Bersihkan. Apel kelas ini. Apel. Pokoknya apa saja yang disuruh harus bekerja. Nah, setelah dia kelas 2, contohnya saya. Setelah saya kelas 2, tentu kan nanti ada lagi yang mau masuk lagi kelas 1. Balas dendam lah saya. Dulu saya dibimbing senior saya suruh cuci WC. Cuci WC. Saya dulu cuci WC kan pakai bros, kan? Cuci WC. Dibikin pakai, jangan pakai bros, pakai tangan. Dendam akan lebih parah. Nah, itu harus kita rubah Bapak Ibu. Haleluya. Jangan nanti anak kita dendam, ya. Dan anak-anak tolong jangan melulu disenggak di mana. Ya. Saya ingat dulu Bapak Gembala ini sama saya, nggak malu cerita, maaf Pak Gembala, agak dibuka sedikit air. Gembala ini kalau apa-apa nyuruh itu pakai, dipanggil 3 kali nama saya nggak jawab, udah batang jambu sak. Begitu datang, wah udah nampak pendekar tanpa diksa. Aduh, ini di sebelah mana nanti diburu? Datang mundur, apapun nggak ada orangnya. Dari mana? Makin nangis makin tegas itu. Kita tahan sakit kali soalnya, aduh nangis aja lah udah. Jangan itu dirubah, ya. Apalagi sekarang tuh ada undang-undang perlindungan anak, Bapak Ibu, hati-hati, ya. Jangan aniaya anak ini, karena mendidik anak zaman sekarang nggak bagus yang seperti itu, ya. Dia malah tertekan mentalnya, ya. Bertobat Bapak-bapak, haleluya. Ya. Cara hidup yang seperti inilah yang harus kita lepas. Kenapa? Kalau kita ikuti terus, kita tidak akan bertumbuh imannya di hadapan Tuhan. Kerohanian kita akan semakin terpuruk. Nah, tidak sekedar kita lupakan atau kita anggap istri itu sudah lebih capek. Oh iya, dia lebih capek. Aku ternyata nggak capek sudah. Tetapi kita nggak ada perubahan. Bikin perubahannya Bapak Ibu, amin. Caranya gimana? Ya bantulah ibu-ibu. Masa istri kita, ya kan? Daging cabai, dia iris bawang, ya kan, masak sayur. Setelah masak kan menghidangkan makanan, ya kan. Sebelum dimakan kan dipoto dulu untuk diupdate di Facebook kan menu hari ini. Itu udah rutinitas kalau saya lihat ibu sekarang. Dimasak ikan teri, cekrek. Ini dulu pagi ini. Iya kan? Jadi kita bantulah istri kita, minimal ambil HP-nya, saya fotokan. Iya. Foto dia lagi masak, nanti kan biar banyak di update Facebook.
bantulah. Tapi jangan hanya moto aja, bantu masaknya, amin. Itu kerjasama yang baik. Saya sering bantu istri kok masak itu, berdua saya. Oh Tuhan, buatkan istri saya masak. Karena kalau saya bantu nanti ada bertumpahan kan. Ya, saya bantu dalam doa itu istri saya. Tapi bapak-bapak jangan bantu dalam doa lah, bantu masaknya, haleluya. Ya, tapi saya waktu belum begini ya, saya masih sehat dulu. Jujur saya itu istirahat sini. Kalau nyuci saya bantu loh. Ya, tapi nyuci spray aja sama selimut. Backup itu kan tebal berat ya. Jadi merasa nggak bisa. Pak bantu, saya bantu itu. Iya. Ya, jemur kain. Saya tuh baik loh. Itu ditiru lah. Amin bapak-bapak. Iya. Kita harus menjadi bapak-bapak yang rohani. Haleluya. Itulah makanya kita belajar firman Tuhan. Kalau kita nggak mau bertobat, nggak mau berubah, ngapain datang begini? Ngapain datang ke ibadah? Di rumah aja. Karena corona ya kan? Di rumah aja. Karena pemerintah juga bilang di rumah aja. Kan bisa alasan bapak. Kenapa nggak ibadah? Kata pemerintah di rumah aja. Tidur lagi. Nggak usah datang ibadah. Karena sudah ada pegangan kita dari pemerintah. Karena firman Tuhan katakan dalam suratan Korintus dan suratan Roma juga, Roma 13. Patuhlah kepada pemerintah. Ya, bapak-bapak bisa pakai itu. Roma 13 katakan patuh kepada pemerintah. Ya pemerintah katakan di rumah aja pak. Jadi kami nggak ibadah. Nah enak kan? Saya kasih tahu caranya. Ya. Nah jadi bapak-bapak berubah dan bertobatlah, amin. Amin. Dan satu hal lagi seperti yang saya ajarkan kemarin di pranikah sama Pak Laya. Jangan malu bergandengan dengan istri. Haleluya. Pak, saya malu. Nah, istri saya bulat pak. Kenapa bisa bulat? Dulu langsing ya pak. Kenapa bisa bulat? Dia tujuan aja wajar lah. Ya. Kalau bulat tuh istri itu salahmu sendiri. Kenapa dia punya anak kau bikin? Iya kan? Nah, jadi jangan pernah malu. Karena istrimu itu adalah tulang rusukmu yang harus kau lindungi. Dan kau harus bangga punya istri seperti dia. Haleluya. Kalau cerewet pun dia, doakan di Tuhan, aku bersyukur punya istri yang cerewet seperti ini. Dia itu tandanya dia sehat Tuhan. Karena kalau disakit pasti nggak cerewet kan? Ya. Cobalah sakit istri, doakan, sakit dia Tuhan, sakit dia, demam dia, mana cerewet lagi? Maka ya kan? Nah, kuku sebenarnya kenapa sakit dia? Tapi kalau sehat dia pasti cerewet dia. Jadi bersyukurlah kalau cerewet istrimu. Amin. Bapak-bapak, sehat kalau sakit nanti capek juga mengobatkan ya kan? Ya. Tapi kalau enggak juga sabar kalian dengar cerewetnya, doakan dia terjatuh ke sumur. Ya, ada cerita ini, saya cerita sedikit bapak ibu. Ada bapak-bapak yang sangat menderita karena cerewet istrinya. Ya, saking cerewetnya istrinya, pokoknya sih cerewet sekali pokoknya. Pokoknya kita aja yang mendengar aja tuh sudah sakit kepala. Jadi si suami ini sudah putus asa, tuh dia berdoa, Tuhan, biarlah dia jatuh ke sumur aja lah Tuhan. Ya. Ternyata dikabulkan Tuhan, Tuhan jatuh istri ke sumur. Sambil nimba air dia, dulu kan belum ada sajo, adanya timba. Krek, jatuh. Sambil nimba pun cerewet dia, terus jatuh, hilang cerewetnya. Oh, haleluya, kata suaminya. Dia bersyukur kan? Mau diambil, nanti keluar bangun cerewet lagi nih orang. Udah dibiarkan aja di sumur itu. Besoknya dia nggak tega juga, udahlah diambil aja lah pikirnya kan. Tapi mau diambil, nanti cerewet lagi. Udahlah, terakhir nggak usah diambil lah. Rupanya pas dia balik badan dari sumur, ada yang datang pelan-pelan dari sumur. Pas dia tengok, wih jelek kali mukanya. Rupanya setan bapak. Setan itu bilang, kau itu istrimu kenapa kau biarkan masuk ke dalam? Ini dia jatuh. Kenapa gitu? Cerewet kali lah, aku datang di sumur itu lagi. Tinggi setannya. Saking cerewet juga istrinya dalam sumur itu ya. Jadi jangan ada istri yang terlalu cerewet begitu. Amin. Amin. Doakan, minta doa pula sama hamba Tuhan. Doakan supaya masuk sumur kalian bahaya. Karena mau dikabulkan Tuhan loh ya. Nah, jadi ibu-ibu pun bertobat. Jangan selalu menyepelekan suami. Meskipun suami kita itu kecil, dia itu suami. Meskipun suami kita itu pekerjaannya nggak sebagus suami orang, itu suami. Jangan juga pernah banding-bandingkan suamimu dengan suami orang. Amin, ibu. Bertobat. Inilah kebiasaan omak-omak dari dulu.
suami siapa itu? Kalau bapak gembala dulu, kalau masa batanya begini, beri kuah mata cahit, ibu tuh mabesek dok dasar. Hoa, sampai foto ho, bapak motor besek foto ho, apalagi saya dok dasar kata. Ya, kalau yang nggak ngerti maaf. Ya. Katanya suaminya siapa itu pandai bikin sendok dari bambu. Kau apa tahu? Nggak bisa kau bikin sendok dari bambu kan? Jangankan sendok dari bambu, mobil-mobilan yang nggak bisa kau buat. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan orang. Syukurilah, sepakatlah. Amin, ibu-ibu. Amin. Amin. Ya, lagi ibu saragi kan, bapak paham sudah tua. Kau dorong kali, tengok suami orang lari dia. Nggak bisa dia lari lagi. Ya, nah, syukurilah. Ya, itu pun sudah puji Tuhan sampai tua. Mudah-mudahan sampai jumpa aja lagi setia. Ya, setia. Kok memang sudah nampak kesetiaannya. Ya. Biasanya kalau udah segitu bu, ya kalau memang jahat dia, udah keluar itu aslinya. Kalau dia seperti ini, udah keluar. Kalau dia waktu makanya selalu main perempuan, udah minta perempuan dia sama ini. Madanya dulu juga baru-baru ya. Ya, karena ada hamba Tuhan begitu loh, pendeta. Saya udah sebut namanya, dia bukan baru. Ya, seteruslah dia, nggak mau mati, payah mati. Ya. Terakhir Bapak Gembala dengan Bapak Manurung yang dari Ruri bantu untuk apa ya? Ini Pak Manurung yang cerita ke saya nggak ikut, saya masih terlalu kecil waktu itu ya. Nah, jadi gitu. Abang Manurung kata, cari dulu perempuan sama aku satu. Udah pengen kali aku. Nah, hati-hati bapak-bapak, kalau jatuh masa mudamu, bertobatmu ecek-ecek, nanti pas kau sakit terbongkar semua tabiatmu itu. Bertobat. Amin bapak-bapak. Sih gitu bilang amin. Soalnya ada. Amin bapak. Haleluya. Jangan nanti sesudah tua malu. Ya, jadi bapak-bapahan itu memang kalau kita lihat ya, biasanya kan kok udah mulai blank kayak gitu kan, selingkuhanku yang di sana itu, ya dibukanya itu. Ya. Jadi kita bertobatlah dari segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita lepas. Apa yang diwariskan orang tua kita, apa tradisi kita yang tidak bagus kita lepas. Haleluya. Itulah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak bertobat. Maliaki 3:18 kata, dengan demikian kamu akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kalau kita sungguh-sungguh berubah, nampak nanti perbedaannya. Amin. Ya, nampak perbedaannya. Jadi semuanya ibu-ibu bertobat, bapak bertobat. Ya. Kalau mama-mama terdahulu itu sangat terkenal sekali istilahnya tukang gosip. Kalau orang Kristen belajar firman Tuhan terus perempuannya, ibu-ibunya tetap tukang gosip. Bahkan masih di teras gereja gosip. Bertobatlah. Percuma beribadah. Amin ibu-ibu. Ya. Hilangkan gosipnya, ya. Dan juga jangan kau kata-katain suamimu sama sesama oma-oma. Kalau yang bagus-bagus nggak apa-apa. Ya, nanti aib suaminya dikasih tahu sama istri orang. Nanti istri orang kata itu tanya bahas suamimu. Ya, ini ibu-ibu saya ingatkan. Jadi semuanya kita harus mau berubah, bertobat, ya, supaya kita tutup. Baca terus, sudah sampai mana tadi? Ini nggak bisa habis nanti, masih ada 20 ayat lagi nih. Gimana ini? Ayat 18-nya sampai di mana tadi? Nenek moyangmu itu terus? Bukan dengan barang yang fana, ya. bukan pula dengan perak atau emas. Iya, tidak dengan barang yang fana kita ditebus, bukan juga dengan perak dan emas. Ayat selanjutnya, langsung habiskan. Ya. Melainkan dengan darah yang mahal, ya. Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, kita ditebus bukan dengan barang, bukan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang tidak bercacat. Haleluya. Nah, dengan darah yang tidak bercacat kita ditebus. Jadi bersyukurlah ada tebusan darah Yesus, tetapi jangan menjadi Kristen tradisi. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jadi tadi sudah sampaikan panjang lebar, bertobat berubah. Lalu terangkan lebih dalam lagi nanti muntah, nggak masuk lagi. Terimalah, camkanlah semua firman Tuhan itu, terapkan dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum saya tutup, saya cerita sedikit. Ada cerita yang menarik.
untuk kita dengarkan sebelum saya tutup. Bapak Ibu, konon ceritanya ada seorang anak kecil yang masih sangat kecil mungil. Dia itu bukan Kristen, tetapi bibinya Kristen. Suatu ketika dia pergi ke tempat ibunya, kemudian dia diajak bibinya ke gereja, dan kemudian dia menjadi percaya Kristus. Setelah dia percaya Kristus, dia minta izin sama bapaknya, Pak, boleh nggak saya percaya Kristus? Boleh nggak saya sembah Yesus? Bapaknya katakan, jangan. Itu adalah kafir, itu adalah sesat, tidak bisa. Pak, aku memaksa, aku mau sembah Kristus, Pak. Terakhir bapaknya bilang, oke, kalau kamu memaksa, silakan kau pergi beribadah, tetapi setiap selesai pulang dari gereja, kau akan dipukul habis-habisan. Datang anak ini karena imannya, nggak apa-apa. Kemudian dia pulang, kemudian dia pergi lagi ke gereja, pulang, dihajar lagi, gereja lagi hari Minggu, pulang, dihajar lagi, begitulah terus. Hingga suatu saat tiba waktu Natal. Dia diberikan baju oleh bibinya, baju putih yang sangat cantik. Kemudian dia bernyanyi solo di gereja memuliakan Tuhan. Melihat itu bapaknya semakin berapi-api emosinya. Dia datang ke gereja, dia tarik anaknya, dia pukulin sampai babak belur, sampai pingsan berdarah-darah. Baju putihnya yang cantik itu Bapak Ibu bersimbah darah. Anak itu pingsan. Kemudian pendeta dan hamba-hamba Tuhan bawa anak itu ke rumah sakit. Sembari perjalanan ke rumah sakit, dibukalah bajunya yang bersimbah darah itu. Sesampainya di rumah sakit, belum lagi dokter datang, si anak kecil sudah sadar dan bertanya, Pak Pendeta, di mana baju cantikku yang putih itu? Sudah, nanti, itu gak usah dipikirkan dulu. Yang penting kau sehat dulu. Ditanya lagi, Pak Pendeta, di mana baju putih? Sampai 5 kali berulang-ulang. Terakhir Pak Pendeta marah ke dia, jangan kau pikirkan, ngapain kau pikirkan baju itu terus, pikirkan kesehatanmu, kita mau berobat dulu. Tidak, itu Yesus sudah datang. Yesus mau jemput aku. Aku mau bawa bajuku itu yang bersimbah darah itu kepada Yesus. Aku mau tunjukkan ke Yesus bahwa tebusan darah Yesus itu sangat besar. Aku berdarah-darah karena dia, karena percaya dia. Maka dibawa baju itu kepadanya. Maka anak kecil itu memeluk bajunya yang bersimbah darah itu. Kemudian dia meninggal. Lihat itu, hamba Tuhan berdoa kepada besar imanmu. Jadi anak kecil itu mempercayai bahwa apa yang dia terima, apapun ganjaran yang dia dapat dari bapaknya, dari orang tuanya, itu setimpal dengan imannya, dengan tebusan darah Yesus. Kita Bapak Ibu belum apa-apa, belum sampai disiksa seperti itu, belum sampai orang tua kita melarang kita beribadah, tetapi begitu sulit kita untuk percaya Yesus, begitu sulit kita untuk berubah. Hari ini saya sampaikan kepada kita, mari kita bertobat. Yang mau katakan amin. Mari kita berubah dari cara hidup yang lama yang tidak baik itu, lepaskan semua. Berubahlah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku bersedia, aku bersedia.